Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kali ini saya akan mentakwilkan mimpi yang ditanyakan kepada saya melalui kolom komentar di channel YouTube saya. Salah satu saudara kita yang bertanya, apa makna mimpi atau takwil mimpi, yang mana visual mimpinya itu badannya sapi tapi kepalanya ayam. Nah, itu adalah petunjuk dari Allah. Jika memang seseorang bermimpi seperti itu, maka mimpi tersebut perlu ditakwil karena simbol bahasa mimpi tersebut memiliki makna tersirat. Jika seseorang yang bermimpi badannya sapi tapi kepalanya ayam, maka orang tersebut mengamalkan syariat atau peraturan Allah tapi disertai dengan keburukan, dengan niat yang tidak baik. Sapi itu harganya mahal, sedangkan ayam harganya murah. Yang harganya mahal Allah berikan simbol di badannya, tetapi area kepalanya diberi simbol dengan ayam yang harganya lebih murah daripada sapi. Nah, itu adalah orang yang beribadah kepada Allah secara lahiriah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, tapi niatnya, pola pikir yang ada di kepalanya itu buruk, bermaksiat. Seperti contoh yang terjadi kepada orang yang ahli membaca Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran tapi masuk neraka. Hal itu disebutkan di dalam hadis riwayat Muslim. Orang yang ahli membaca Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran itu baik, bernilai tinggi di sisi Allah. Ada anjurannya di dalam Al-Quran bahwa itu adalah perbuatan yang mulia. Tetapi masalahnya ada niatan lain, yaitu ingin dipuji manusia. Bertolak belakang dengan firman Allah di dalam surat Az-Zariyat ayat 56 bahwa jin dan manusia diciptakan adalah untuk beribadah kepada Allah. Orang yang ahli membaca Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran yang masuk neraka yang dijelaskan di dalam hadis riwayat Muslim yang tadi saya katakan, itu adalah orang yang berbuat syirik khafi, syirik tersembunyi di dalam hati, mempersekutukan Allah, niatnya tidak benar. Padahal Nabi Muhammad SAW bersabda, Allah itu melihat hati dan amalan kalian. Maksudnya, amalan seseorang yang diterima Allah itu harus benar pada hal niat, pada dua hal, yaitu pada niat dan amal lahiriahnya. Kalau misalkan amal lahiriahnya saja yang benar tapi hatinya atau niatnya itu tidak benar, maka ditolak. Oleh karena itu, visual mimpi yang tadi saya ceritakan itu berkaitan dengan firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 41. Allah Ta'ala berfirman, dan berimanlah kamu kepada apa yang telah aku turunkan, Al-Quran, yang membenarkan apa yang ada padamu, Taurat, dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir kepadanya, dan janganlah kamu menukarkan ayat-ayatku dengan harga yang rendah, dan hanya kepada akulah kamu harus bertakwa. Nah, ini ada anjuran agar jangan menukarkan ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Maksudnya bagaimana? Firman Allah di dalam Al-Quran diamalkan, tapi niatnya itu bukan kepada Allah, tetapi diniatkan untuk selain Allah. Misalkan yang tadi, ahli membaca Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, tapi tujuannya untuk dipuji manusia.
Nah, itu takwanya bukan kepada Allah, tetapi kepada selain Allah. Nah, itu yang disebutkan menukar ayat-ayatku dengan harga yang rendah. Orang yang mengamalkan Al-Quran tapi tujuannya kepada keduniawian, kenikmatan-kenikmatan di dunia. Entah itu karena ingin dipuji manusia, entah itu karena harta benda, entah itu karena jabatan dan segala macam selain Allah. Nah, seperti itu contohnya orang yang beramal secara lahiriahnya sudah benar, tapi hatinya, niatnya itu salah, sehingga amal yang dilakukan anggota badan lahiriahnya itu menjadi sia-sia, tidak bernilai lagi. Maka ingatlah sabda Nabi Muhammad SAW di dalam hadis riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mempelajari suatu ilmu yang seharusnya ditujukan untuk meraih wajah Allah, namun ia tidak mempelajari kecuali untuk meraih bagian dunia, maka ia tidak akan mencium aroma surga pada hari kiamat. Jadi yang dimaksud amal ditujukan untuk meraih wajah Allah itu maksudnya meraih keridhaan Allah. Kalau Allah sudah ridho, amal diterima, nanti di surga akan melihat wajah Allah sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda. Ya. Nanti di surga orang yang beriman, yang makomnya tinggi di sisi Allah itu bisa melihat wajah Allah. Kalau di dunia tidak akan mampu, hanya bisa melihat hikmah-hikmah yang nantinya berujung kepada asma Allah, sifat Allah, perbuatan Allah, tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda keagungan Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah. Yang hal itu hanya bisa dilihat oleh pandangan mata hati, bukan dengan mata lahiriah, dan tidak akan bisa dicapai oleh orang awam dan ahli maksiat. Jadi hanya diperoleh oleh orang yang bertakwa lahir dan batin. Seperti itulah takwil mimpi atau makna mimpi yang tadi ditanyakan. Ya, jika memang itu orang yang bermimpi tersebut mengalami mimpi yang demikian itu, badannya sapi tapi kepalanya ayam, maka hati-hati, perbaikilah niat di dalam beribadah kepada Allah, supaya amal solehnya tidak menjadi sia-sia, supaya amal solehnya tidak ditolak sama Allah. Jangan sampai kejadian seperti yang dijelaskan di dalam hadis riwayat Muslim. Ada orang dermawan masuk neraka, orang ahli membaca Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran masuk neraka. Ada orang alim, ahli ilmu agama juga masuk neraka. Ada orang mati syahid berjuang melawan orang kafir di medan perang. Nyawanya sudah dipersembahkan untuk beribadah kepada Allah, tapi akhirnya ditolak dan masuk neraka. Karena apa? Niatnya salah. Perlu diketahui saudara-saudariku yang dirahmati Allah, mimpi itu bukan hanya kembangnya tidur, tetapi mimpi itu ada juga yang merupakan kabar gembira dari Allah. Maksudnya petunjuk untuk keselamatan orang yang bermimpi, seperti yang tadi yang dialami saudara kita, misalkan itu mimpi yang dialaminya. Itu peringatan supaya memperbaiki niatnya di dalam beragama, di dalam bertakwa kepada Allah. Jadi mimpi itu adalah bagian dari syariat Islam. Syariat itu artinya peraturan tentang bab yang halal dan yang haram yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Mimpi adalah salah satu yang juga diatur di dalam syariat atau peraturan agama Islam. Diatur tentang bagaimana cara merespon mimpi, karena mimpi itu ada 3 macam. Dijelaskan Nabi Muhammad di dalam hadis riwayat Muslim bahwa beliau bersabda, mimpi baik yang merupakan kabar gembira dari Allah, mimpi karena bawaan pikiran seseorang ketika terjaga, dan mimpi yang menyedihkan dari setan. Nah, ketiga mimpi itu berbeda-beda cara meresponnya. Untuk mengetahuinya baca di dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Perihal mimpi yang juga diatur di dalam syariat Islam, yaitu tentang orang yang boleh mentakwilkan mimpi, yaitu hanyalah orang yang memang ditakdirkan oleh Allah bisa memahami ilmu takwil mimpi, seperti firman Allah di dalam surah Yusuf ayat 4, ayat 21 dan ayat 101,
bahwa Nabi Yusuf alaihissalam diberikan pengajaran sebagian ilmu takwil mimpi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.